Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adelia Nofrianti. Today I'm going to explain about clauses. Clauses are unit of grammar that contain one subject and one verb. Jadi, clause itu selalu diikuti dengan subject dan verb. Okay, I will explain about type of clauses. Jadi, there are two type of clauses, independent clause and dependent clause. Sekarang saya akan menjelaskan tentang independent clause. Jadi, independent clause adalah independent clause is a clause that can stand by itself. Then, independent clause does needs any other clause for existence. Jadi, independent clause itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya pelengkap atau clause yang lain. For example, I have done my assignment. Saya telah mengerjakan tugas saya. Jadi ini tidak membutuhkan lagi pelengkap atau penjelas atau clause yang lain untuk jadi independent clause ini sudah memiliki makna yang komplit atau makna yang lengkap. Another example. She goes to the market. Jadi ini juga salah satu contoh dari independent clause yang memiliki makna yang lengkap tanpa membutuhkan clause yang lain lagi. Okay, next I'm going to explain about dependent clause. Jadi dependent clause ini is a clause that cannot stand by itself, or independent clause needs to any other clause for existence. Jadi dependent clause ini membutuhkan clause yang lain atau membutuhkan pelengkap yang lain atau memiliki makna yang lengkap dan membentuk complex sentence. For example, when she came. Jadi when she came di sini ada subordinator conjunction. Dependent clause selalu ditandai dengan adanya subordinator conjunction such as when, while, but, etc. Di sini contoh yang saya menggunakan adalah when she came. When di sini sebagai subordinator conjunction-nya. Jadi ketika dia datang, jadi ini masih membutuhkan clause yang lain lagi agar memiliki makna yang lengkap. Okay, another example. Okay, she was coming while he was sleeping. Jadi di sini saya membagi she was coming di sini independent clause-nya, sedangkan while he was sleeping ini dependent clause-nya. Jadi while he was sleeping ini membutuhkan pelengkap atau clause yang lain, yaitu membutuhkan seperti she was coming dalam dependent clause. Di sini ada subordinator conjunction-nya. Subordinator conjunction ini yang menjadi penanda bahwa ini adalah dependent clause. Okay, sekarang I want to explain about dependent clause. Jadi dependent clause itu memiliki beberapa bentuk, yaitu noun clause, adjective clause, and adverbial clause. But in here, I just explain about adverbial clause, especially adverbial of manner and adverbial of condition.
Okay, I'm going to explain about adverbial of manner. Jadi adverbial of manner ini states the condition. Adverbial of manner ini states how something is done. Jadi dia ini di mana adverbial of manner ini menjelaskan bagaimana cara sesuatu itu bisa terselesaikan atau bisa dikerjakan. For example, my mother cooked meat as chef cooked. Jadi ini adalah salah satu contoh adverbial of manner di mana terdapat beberapa penanda dalam adverbial of manner such as, how, like, etc. Jadi saya menggunakan as. Ibu saya memasak daging seperti yang dimasak oleh chef. Jadi di sini as chef cooked ini adalah adverbial of manner-nya, di mana adverbial of manner ini berfungsi sebagai adverb yang memodify my mother cooked meat yang dikerjakan oleh ibu saya di sini sebagai subjeknya. Itu ibu saya memasak. Oke, ini adalah salah satu contoh adverb of manner. I'm going to explain about adverbial of condition. Okay, adverbial of condition stage the condition for the main idea into the main idea to come into effect. Jadi adverbial of condition ini dia ini berfungsi sebagai adverb yang memodify kondisi yang ada pada clause utama. For example, she will come if you invite her. Jadi ini adalah adverbial of condition-nya, yaitu dalam adverbial of condition terdapat penanda seperti if you invite her. Jadi ini menjelaskan bahwa kondisi yang akan terjadi ketika clause yang utama itu terjadi. She will come if you invite her. Dia akan datang jika kamu mengundang dia. Oke, ini adalah salah satu contoh dari adverbial of condition, yaitu menyatakan kondisi. Oke, I think that's all for my explanation today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lilin Desio Ramli. My register number is A1M218074. In this occasion, I will continue the explanation from my friend about adverb clause. Jadi sebelumnya teman saya sudah menjelaskan apa itu adverb clause dan beberapa bagian dari adverb clause. Di sini saya akan menjelaskan tentang adverb of time, adverb of place, adverb of contrast or concession, dan adverb of reason. Yang pertama adalah adverb of time. Jadi adverb of time yaitu untuk menyatakan kapan sesuatu terjadi dan seberapa sering kejadian itu terjadi. Adverb of time dimulai dengan salah satu subordinate conjunction seperti after, as long as soon as, before, no sooner than, until, since, when, dan while. For example,
I'll go to your house after I finish my lunch. Saya akan ke rumah kamu setelah saya selesai makan siang. Di sini terdapat dua clause. Yang pertama, I'll go to your house adalah main clause-nya, dan after I finish my lunch adalah adverb clause. Jadi after di sini berfungsi untuk menandakan bahwa kalimat ini adalah adverb of time. After di sini sebagai conjunction, subjeknya I dan finish adalah verb. Perlu diketahui bahwa pola dari adverb clause itu yaitu connector plus subject plus verb. Untuk contoh keduanya menggunakan conjunction when. Irma was reading a book when I came to her house. Irma sedang membaca buku ketika saya datang ke rumahnya. When di sini berfungsi sebagai conjunction yang menandakan bahwa dia ini adalah kalimat adverb of time. When-nya adalah conjunction, I-nya adalah subjek, dan came adalah verb-nya. Jadi yang kedua adalah adverb of place. Adverb of place yaitu menyatakan di mana sesuatu kejadian itu terjadi. Jadi adverb of place ini sering dimulai dengan preposition in, on, dan near, atau subordinate conjunction everywhere, anywhere, where, dan wherever. For example, wherever I go, I always remember what my father said. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu mengingat apa yang ayah saya katakan. Wherever I go adalah adverb of place, wherever conjunction, I-nya adalah subject, dan go adalah verb. Jadi jika kita menggunakan adverb clause-nya di depan, maka kita memakai koma. Wherever I go, I always remember what my father said. Tetapi kalau main clause-nya yang di depan, maka kita tidak memakai koma lagi. I always remember what my father said wherever I go. Untuk contoh yang kedua adalah we met kind people everywhere we went. Jadi kami bertemu orang baik dimanapun kami pergi. Jadi we met kind people adalah main clause, dan everywhere we went adalah adverb of place-nya. Everywhere conjunction yang menandakan bahwa dia itu adalah adverb clause of place, dan we-nya adalah subject, when adalah verb. Yang ketiga adalah adverb of concession or contrast. Adverb of concession yaitu menyatakan atau menunjukkan adanya suatu perbedaan atau kontras. Adverb of concession dimulai dengan subordinate conjunction seperti even though, although, while, dan whereas. For example, we enjoyed our holiday even though it rained all day. Kami menikmati liburan walaupun hujan seharian. Jadi even though it rained all day adalah adverb of contrast. Even though-nya adalah conjunction, it-nya adalah subject, dan rained adalah verb. Contoh keduanya yaitu menggunakan conjunction although. Although the car is old, it still runs well. Meskipun mobil-mobilnya sudah tua, tapi masih berjalan dengan baik.
Although the cars is old adalah adverb of contrast. Although-nya adalah conjunction, the-nya adalah subject, the cars adalah subject, dan is adalah verb. Jadi yang terakhir adalah adverb of reason. Adverb of reason digunakan untuk mengungkapkan alasan kenapa sesuatu itu terjadi. Adverb of reason dimulai dengan subordinate conjunction seperti because, since, dan given. For example, because he was sleepy, he went to bed. Karena dia mengantuk, dia pergi ke tempat tidur. Jadi, because he was sleepy adalah adverb of reason-nya. Because sebagai conjunction, he subject, was sebagai verb. Jadi, because he was sleepy di sini itu menjadi alasan atau sebab dari tindakan he went to bed. I think that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. I am Suardi A1M2 18006. Well, today I want to explain about noun clause and adjective clause. Oh yeah, noun clause and adjective clause are part of the sub clause or dependent clause. For that, needing is main clause to make a complete sentence. The first, noun clause. Noun clause is a group of words that contain verb subject and verb. But verb in here takes steps as noun. And then noun clause can act for subject and object. Oh yeah, noun clause and so noun clause often begin with a connector words like if, that, and question words when, who, was, and so on. For example, the Jan likes her new job. The Jan likes her new job is noun clause. Di mana that di sini bertindak sebagai konektor, kemudian Jan di sini bertindak sebagai subject, and then like di sini likes bertindak sebagai verb. But the sentence is not complete sentence, sehingga membutuhkan main clause untuk membuat a complete sentence. Jadi di sini kita akan menambahkan kata is and clear. Di mana overall the Jan like her new job into subject, and then is sebagai verb and clear sebagai objek komplement, sebagai penjelas. Jadi sehingga the Jan like her new job is clear merupakan a complete sentence. Jadi contoh yang pertama ini merupakan subjek jadi contoh yang pertama ini merupakan noun clause yang bertindak sebagai subjek. Oke, contoh yang kedua, what he said last night. Apa yang dia katakan tadi malam. Jadi what he said last night is a noun clause, di mana what sebagai konektor and he sebagai subject and then say sebagai verb. But the sentence is not complete, sehingga needing is main clause to make a complete sentence.
He cannot remember what he said last night. Di mana he sebagai verb, he sebagai subjek, and then remember di sini sebagai verb yang bertindak sebagai kata benda. Sehingga he cannot remember what he said last night ini menjadi kalimat yang lengkap atau complete sentence. Oke, kemudian untuk contoh yang ketiga, what is wrong? Apa yang salah? Jadi seperti contoh yang sebelumnya bahwa what is wrong di sini merupakan non clause. Bedanya konektor di sini bertindak sekaligus sebagai subjek dan is di sini bertindak sebagai verb. Jadi kalimat ini di sentence is not complete sentence sehingga membutuhkan main clause untuk melengkapi pernyataan ini. Jadi kita akan menambahkan what is for is the question, yang dimana secara overall what is wrong ini bertindak sebagai subject and is sebagai verb and the question sebagai penjelas, objek sebagai penjelas. Jadi sehingga kalimat ini menjadi complete sentence dengan bantuan dari is the question yang dimana merupakan main clause-nya. What is wrong is the question. Okay, you get it, everyone? Okay, so perlu kita ingat lagi bahwa noun clause and adjective clause mempunyai pola yaitu sebagai berikut. Jadi polanya ini seperti ini: connector plus subject plus verb or connector sekaligus bertindak sebagai subject plus verb. Okay, next, the second topic is adjective clause. Adjective clause is a group of words which contain for subject and verb, but verb in here acts like oke, jadi saya jelaskan kembali. Jadi adjective clause is a group of words with of subject which contain of subject and verb, but verb acts like adjective. Oh yeah, adjective clause modify noun and pronoun. For example, I like the book which you recommended. Saya menyukai buku yang kamu rekomendasikan. Di mana which you recommended bertindak sebagai adjective clause, di mana which sebagai connector, you sebagai subject, and recommended bertindak sebagai verb yang bertindak sebagai mana kata kerja di sini yang seperti saya katakan tadi awal, kata kerja di sini bertindak sebagai adjective. Jadi adjective clause di sini modify the book, menjelaskan kata benda. Dimana di sini dengan bantuan main clause, dimana subject sebagai I, like sebagai
verb, and the book sebagai objek. Contoh yang kedua, we see a man who eats a fish, di mana who di sini bertindak sebagai adjective clause, di mana who sebagai konektor, it sebagai konektor sekaligus subjek, di mana it bertindak sebagai verb, and then di mana we see sebagai we see a man bertindak sebagai main clause, di mana adjective clause di sini menjelaskan a man, menjelaskan pronoun, and then before perlu diingat bahwa adjective clause ini dapat kita letakkan setelah objek atau setelah kata yang dijelaskan. Tadi ada yang saya lupa untuk contoh yang kedua non clause itu, bahwa contoh yang bagian kedua ini merupakan di mana subjek, di mana non clause itu bertindak sebagai objek. I think enough. I hope this information can useful for you and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulisti Karamang. My register number is A1M218118. In this opportunity, I will explain about connecting independent clauses. You might have noticed that many clauses can be joined simple by adding a comma. Let's talk about some of the other ways you can connect the various types of clause. Independent clause can be connected in several different ways. The first is adding a comma and a conjunction. One of the best ways to work with a conjunction is to include a comma. This indicates a pause, and then the conjunction can help continue your thoughts. For example, and she entered the bathroom, jumped around occasionally, and turned repeatedly. Second is but. The boy wants to buy ice cream, but the money is gone. The third is or. You can clean the room with a broom, wash clothes with a soap, or light a fire with a match. And the fourth is so. The girl wants to get the first place, so she studied hard. A comma should be used before this conjunction, and but or so to separate two independent clauses. There are called coordinating conjunction. The second is using a semicolon. Semicolons are another nice way to indicate a pause while still connecting your thoughts. Semicolons are best suited for joining two independent clauses. Example: I like to eat fruits. My twin sister likes to eat vegetables. The second is Laras is late to work. She keeps her breakfast. The second is Mother takes good care of us. We love Mother. The fourth is I'm having a sore throat. I cannot talk too much. The fourth is that place is forbidden. I will not go there. Use a semicolon between two independent clauses that are connected by conjunctive adverb or transitional phrase. The third is using a semicolon and conjunctive adverb. Conjunctive adverb connect to independent clause or to complete sentence. That adverbs help us compare and contrast items, list events, or illustrate cause and effects. For example, she went into the store. However, she didn't find anything she wants to buy. The second is I like you a lot. In fact, I think we should be best friends. So, I think this all to me. I think this all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.